Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'allahu azim, amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo wonten kesempatan menika kita ningkataken syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur ini kita akan berpeluang untuk meraih kebahagiaan dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang salah satu akhlak yang perlu kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat sidik. As-sidqu yang artinya adalah benar atau jujur. Ini lawan dari bohong atau al-kadzib. Maka seorang muslim selalu berada dalam keadaan yang benar, baik benar lahir maupun batin. Dia benar hatinya, benar perkataannya, dan benar pula perbuatannya. Jadi antara hati, kemudian perkataan dan perbuatan itu menyatu menjadi sifat yang disebut dengan sidik atau as-sidqu ini. Yang pertama adalah benar dalam perkataan. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk mengupayakan dirinya menjadi orang yang jujur, orang yang benar, baik dalam pergaulan, perniagaan, maupun dalam hal-hal yang lain. Dan ini kebalikan dari sifat orang munafik yang gemar berbohong, yang suka berkata yang tidak semestinya. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat muttafaq alaih, dan kita sudah sering mendengar hadis ini, ayatul munafiqi salasin. Tanda orang munafik itu ada 3 antara lain. Idza haddatsa kadzaba. Ketika berkata dia berbohong. Kemudian idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya dia berkhianat. Jadi kita mengupayakan berkata yang jujur, berkata yang semestinya. Kemudian yang kedua adalah benar dalam pergaulannya, sidqul muamalah. Maka seorang muslim dia selalu bermuamalah dengan benar, tidak menipu, dia tidak suka menipu, tidak berkhianat dan tidak memalsukan, sekalipun kepada orang kafir atau non muslim dalam pergaulan keseharian. Maka orang yang sidik dalam muamalah jauh dari sifat-sifat sombong dan riya. Nah, ini dalam pergaulan hidup, dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah. Nah, sekarang banyak sekali modus-modus yang mengatasnamakan yang ini menjadi kebiasaan. Biasanya orang kalau sudah berbohong itu nulari
baik nulari maring awake dewek maupun nulari maring wong liya. Jadi kadang-kadang orang berbohong itu harus dihentikan supaya tidak menular kepada yang lain. Bagaimana sekarang orang-orang banyak yang modus melalui telepon, melalui HP, melalui aplikasi dan lain sebagainya, banyak sekali sekarang. Nah, ini hendaknya kita jauhi. Kemudian yang ketiga, benar dalam kemauan, sidqul azam. Maka sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, seorang muslim harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukan itu benar, bermanfaat atau tidak. Apabila yakin benar, dia melakukan dengan tidak ragu-ragu. Tapi kalau itu salah, maka dia tidak jadi melakukannya. Di jemaah sekalian, ini perlu kita biasakan agar kita itu benar dalam kemauan kita. Kerentek ngati, pulau panjenengan sami berusaha dalam kebenaran. Jangan pernah terbesit kita ini kemauan untuk mencelakai orang, untuk membuat malu orang, untuk merugikan orang lain. Jadi kita ini harus benar di dalam kemauannya. Kemudian yang keempat, benar dalam janjinya, sidqul wa'ad. Apabila seorang berjanji, maka dia harus berusaha untuk menepatinya. Sekalipun dengan anak kecil, sekalipun dengan musuh, sekalipun dengan siapa saja. Maka Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, kemarilah, saya beri kurma. Nah, ini. Kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah membohongi anak itu. Jadi membiasakan benar dalam janji walaupun terhadap mungkin anak kecil dan sebagainya. Ini pulang, nanti kalau udah pulang diberikan jajan misalnya. Nah, ini kalau sudah jadi kebiasaan berbohong, maka ini akan ditiru nanti oleh anak-anak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keputusan hati untuk melakukan suatu kebaikan dinilai sebagai janji dan menepatinya disebut dengan wafa, atau menepati janji yang memungkirinya disebut dengan berbohong ataupun kadzib. Kemudian yang kelima jamaah sekalian adalah benar di dalam kenyataannya, sidqul hal. Jadi seorang muslim menampilkan dirinya sebagai keadaan yang sebenarnya. Dia tidak menipu kenyataan, tidak memakai istilahnya baju kepalsuan, pencitraan dan lain sebagainya. Karena kita hidup apa adanya itu lebih enak, lebih nyaman, lebih enjoy daripada dibuat-buat. Ini mau lebaran misalnya, mau bepergian kita supaya disebut menjadi orang hebat, orang sukses, kemudian kita pencitraan dalam hal penampilan ataupun kendaraan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyampaikan orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti orang memakai dua pakaian palsu. Artinya orang yang berhias dengan bukan miliknya supaya kelihatan kaya, kelihatan wah, sama seperti orang yang memakai dua kepribadian. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita menghindarkan diri dari segala macam bentuk kebohongan ataupun kepalsuan. Antara lain apa? Yaitu misalnya berkhianat. Berkhianat itu termasuk sejelek-jelek sifat yang mestinya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Dia akan memberikan mudarat atau kerugian langsung yang menimpa dirinya maupun orang lain. Maka Rasulullah menyampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 27, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya.
Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi hindarkan dari bentuk pengkhianatan sebagai lawan daripada sidik atau kebenaran. Kemudian ingkar janji. Nah, ini diusahakan kita jangan sampai ingkar janji. Makanya ketika berjanji kita diupayakan mengucapkan insya Allah. Lalu yang terakhir jemaah sekalian, yaitu bentuknya antara lain adalah fitnah, menyebarluaskan berita-berita yang merugikan orang lain, menyebabkan orang menjadi bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya fitnah, seorang memfitnah orang lain dengan maksud menjatuhkan nama baik atau menggagalkan usahanya dan lain sebagainya. Dalam persaingan dagang misalnya, dia memfitnah rekan dagangnya supaya dagangannya tidak laris dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk antara lain dari fitnah yang menjauhkan diri dari kejujuran. Padahal kejujuran itu adalah mengikuti kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berpesan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi kadang-kadang orang munafik itu, orang fasik itu membawa berita. Nah, kita ada yang namanya tabayun, ya, menyeleksi, mengecek tingkat kebenarannya, termasuk berita-berita yang beredar di media sosial dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa, mengecek kebenaran itu. Kalau ragu-ragu, kita jangan nge-share. Kalau ragu-ragu, kita jangan mengikutinya. Maka periksalah atau tanyakan kepada ahlinya apakah ini benar dan tidak. Demikianlah jamaah sekalian sebagai bahan renungan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.